Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya akan memaparkan aksi nyata tentang perencanaan pembelajaran SD. Latar belakang. Latar belakang pendidikan juga bisa disebut sebagai background pendidikan, artinya memberikan pemahaman kepada orang lain mengenai apa yang ingin kita sampaikan di aspek pendidikan. Latar belakang peserta didik merupakan sesuatu yang mendasari terjadinya hal positif maupun negatif seorang peserta didik. Seorang peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini seperti keluarga, sosial, agama, dan budaya. Tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Deskripsi. Kegiatan pembelajaran membutuhkan sikap kemandirian, karena dengan adanya kemandirian dalam proses belajar, diharapkan peserta didik tersebut mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Penerapan pembelajaran yang masih konvensional pada proses pembelajaran menyebabkan kurang munculnya sikap kemandirian pada peserta didik dalam belajar. Guru menjadi komponen penting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan proses pendidikan bagi peserta didik. Selain dituntun untuk mempunyai kemampuan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, guru juga harus mempunyai kemampuan untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Salah satu langkah inovasi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna yaitu dengan menggunakan model, metode, dan strategi pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan uraian tersebut, guru tertarik untuk melakukan penggunaan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu membantu peserta didik untuk dapat memahami secara lebih dalam dan bermakna. Tolak ukur yang pertama, guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis. Yang kedua, proses belajar mengajar harus berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis dan menggunakan berbagai variasi di dalam penyampaian, baik itu media, metode, suara, maupun gerak. Yang ketiga, waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan secara efektif. Yang keempat, motivasi mengajar guru dan motivasi belajar guru cukup tinggi. Dan yang kelima, hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas bagus sehingga setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera diatasi. Sedemikian rupa 5 aspek itu dilaksanakan sehingga akan terwujud sebuah pembelajaran yang efektif. Yang berikutnya, merancang pembelajaran SD. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dan yang kedua, memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar yang mengajar. Yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, menentukan alat dan bahan untuk belajar. Dan yang keenam, memperhatikan ketersediaan fasilitas fisik. Yang berikutnya adalah lini masa kegiatan. Yang pertama, guru menyiapkan materi dengan kegiatan yang berbeda. Yang kedua, guru berusaha untuk meningkatkan keingintahuan peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan peserta didik pilihan. Yang keempat, guru memanfaatkan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir,
Atau yang kelima, guru mengajak peserta didik berpikir out of the box. Terima kasih. Itu adalah aksi nyata yang dibuat oleh Ibu Maria Yasinta Inejawa, SDI Keserage. Salam guru hebat.